Dia tadi pagi telepon. Kenapa Iya, sayang? Ada dia apa? telepon. Enggak, saya mau tanya gini, Mem. Kemarin itu kan saya yang majikan meninggal, terus kata Mem Yuni harus dapat tiket. Emang saya dapat kan? Sebentar ya sayang. Dapat Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati tiket. jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Kenapa sayang? Ya, Mem. Yang waktu majikan meninggal sign kontrak kan diganti anaknya. Itu saya udah dapat. Nah, saya udah dapat nih, Mem. Maksudnya tiket gaji yang semua yang Mem bilang gitu kan. Nah, kebetulan tadi sore itu visa saya udah turun, visa yang baru. Nah, tapi ini yang nggak tahu ya, maksudnya rencana Gusti Allah nggak tahu. Ini kan saya berarti masih lanjut jaga kakek, tapi kakeknya nih kayak kalau dibawa pulang dari rumah sakit, udah beberapa kali tuh kayak keluar masuk rumah sakit dengan satu perkara selang NGT-nya itu selang sondenya tuh kadang dicabut, men. Terus? Gak pernah tidur. Nah, kata saya ini bingung. Anaknya kan tiga. Yang satu yang agak error yang sekarang jadi majikanku. Nah, terus yang bapakku yang ngegaji aku tuh rumahnya 3 lantai di bawah. Terus memku di villa sana. Nah, pokoknya nggak serumah. Nah, jadi 2 orang ini versinya berbeda. Yang satu, kalau kata si bapak, kalau siang kalau bisa jangan diikat. Tapi namanya orang udah kesadarannya turun kayak gitu kan susah. Kalau siang aku masih bisa ngawasin, tapi kita kan butuh istirahat juga. Jam 11 malam, jam 12 malam pengen tidur kan. Betul. Kalau siang itu bolak-balik, walaupun ada pempes, dia udah mulai pikun banget Kak Ce. Jadi bolak-balik cisok. Nah, malam diikat. Tapi yang anehnya ini diikat tangan 2, kadang pempes. Ya aku juga nggak nyalain, aku terbatas waktu kurang 1. Pempes udah dilepas, sana udah dilepas, bisa jalan sendiri, aku bingung. Padahal hari-hari harus diri. Nah, kemarin masalahnya baru dipasang kan, kalau nggak ada musicam bawah rumah itu, pas hari Minggu harus panggil private nurse kan. Private nurse kan itu bayar Kak C, 680. Itu dicabut lagi. Akhirnya Terus? akhirnya dipanggilkan. Tapi kata bapak udah biarin lah. Jadi ini satu anak yang pertama yang ngegaji saya, dia versinya katanya udah biarin aja, dicabut dalam gengsi, maksudnya kamu nggak usah cukup gitu, kita bantu, aku juga ada apa-apa aku langsung ke sini, tapi memang ditepati. Nah, yang satunya memnya mungkin karena lihat aku nggak pernah tidur Kak Cek, memnya itu konsultasi ke privat dokter. Nah, diambilin, dia bilang I will going to order dokter gitu kan katanya. Terus dapatlah obat katanya, tapi cuma untuk malam itu pun separuh. Katanya biar bisa tidur. Udah dikasih itu katanya. Entah kenapa orang itu nggak malah tidur. Terus? Tidur tuh jam 8 pagi. Nah, terus malam itu bapakku naik jam 4. Diikat aja deh, gitu kan. Ya gini Pak, kalau nggak diikat, aku takutnya jatuh. Jadi satunya bilang, jatuh ya udahlah, jatuh mati. Aku kan nggak bisa gitu, mati otomatis saya yang bermasalah di sinilah Kak. Nah, satunya lagi nih anaknya yang tinggal sama aku tuh error Kak. Herannya kok bisa jadi majikanku. Jadi dia tuh nggak mau tahu lah, mau jatuh, mau gelundung, padahal bersebelahan bednya. Nah ini setelah dikasih obat itu malah makin parah. Nih selang dicabut, otomatis kalau selang dicabut kan harus nunggu dipasangin lagi baru boleh makan kan. Betul. Nah, itu masuk. Nah ini yang saya mau tanya nih Mem. Jadi gini, kan ini aku udah tanda tangan kontrak baru yang tanda tangan anaknya. Tapi aku lihat posisinya si kakek tuh saat ini udah dibawa ke rumah sakit sejak minggu kemarin. Jadi kalau itu meninggal ini gimana ya? Apa saya harus keluar dari Hong Kong? Karena saya belum pernah ngalamin cari majikan baru apa gimana? Karena kan yang tanda tangan ini anaknya. Tergantung, kalau mereka masih butuh kamu ya kamu nggak usah keluar dari situ. Tapi kalau mereka nggak butuh kamu ya kamu keluar dari situ. Kan tergantung dari kebutuhan mereka.
udah nggak ada pekerjaan. Orang hari ini pun ya saya serba nggak enak kan saya di sini. Maksudnya gaji ya memang alhamdulillah gaji 8.310 lah. Waktu kemarin ada nenek, sampai nenek udah meninggal pun tetap dikasih segitu. Tapi yang saya nggak sanggup, nggak pernah tidur sama anaknya yang error ini. Aku kemarin ngungsi KC jam 4 pagi, dia ngamuk ambil pisau, kamarku udah obrak-abrik. Siapa yang ambil pisau? Ini kakeknya ini. Wah. Tapi anehnya kita mantau dari rumah, kan aku dijemput sama supirnya Mem di bawah. Udah lari, maksudnya kita. Jadi kalau lagi kambuh tuh, kalau nggak kambuh baik banget. Mungkin kayaknya sih ada penyakit itulah, mungkin cuma mereka nggak terus terang gitu kan. Nah itu jam 3 pagi aku baru tidur jam 4, pintu kamarku udah obrak-abrik. Dia udah ngambil pisau, ngambil gunting, katanya kamu pergi. Ya, aku pergi dijemput sama supirnya Mem, udah di bawah sama anaknya Mem ke rumah Mem di toko Anwan sana. Nah, yang aku pikir ini kalau kayak gini terus gimana ya bisa edan ya kerjanya? Risiko gaji gede. Tapi kan sekarang udah enggak tahu, sekarang dia ada di rumah sakit kan? Iya, tapi nanti kalau pulang ya begitu lagi karena bapak nggak boleh diikat, bapakku nggak boleh diikat. Memku mintanya kasih obat tidur, tapi kalau obat tidur nggak tahu ngefeknya bisa pagi. Nah, tapi aku lihat dari kesadarannya tuh kayak, kan aku udah beberapa kali gitu ya, cairan hitam juga udah keluar kayak gitu loh Kak. Yang aku mikir, kenapa ini kalau aku berhenti di sini, itu aku kira-kira harus keluar lagi atau ikutnya gimana Kak? Kamu kalau ngebreak dari situ kamu harus pulang ke Indonesia Mas sayang. Kalau nggak ada surat kelakuan baik dari maji kamu. Karena maji kamu tentunya nggak akan melepas kamu. Coba kamu bicara dengan yang medemo, tapi nggak bisa juga. Karena kan yang ngejeng kamu yang sedikit error. Padahal kalau dulu kan yang ngejeng maji kamu yang cewek, kamu nggak mau ya udah pergi aja. Tapi kan masalahnya kamu renew lagi. Iya, dia kan begitu Mem meninggal tanggal 24 kan agent langsung naik yang aku bilang ke Mem Unika. Iya. Maka dari itu kan maka dari itu kan banyak anak-anak yang tidak tahu siapa yang tanda tangan. Kalau memang yang tanda tangan sudah meninggal, pergi aja, jangan terusin. Kalau memang nggak cocok, jangan diterusin kan. Ya gimana ya, sulit juga untuk nolaknya tuh serba nggak enak Mem, karena aku libur pun sampai dicariin CP Indonesia untuk part time di sini. Ngerti, maka dari itu kan kamu yang jadi korban Mas sayang. Aku ngerti, maksudnya adalah sulit bagi kamu untuk menyesuaikan, tapi masalahnya kan yang terbebani kamu, yang punya masalah kamu. Paham nggak maksudku? Jadi saat-saat seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Karena itu saya selalu bilang, kenapa saya selalu ngajarin kalian, lihat siapa yang tanda tangan, setidaknya kamu tahu maji kamu itu siapa. Karena saya tahu, kadang-kadang dari kalian itu nggak tahu majikannya yang mana. Kalau ini emang anaknya yang nomor 3 itu, Koko yang sama aku, mungkin karena perpindahan dan dia karena satu rumah apa ya Kak? Iya, karena satu rumah. Karena satu hosting departemen kan, dia juga nggak Meng, ini aku suruh ngapain katanya, nggak ikut aja lah gitu. Jadi aku ke hosting departemen juga, aku ke imigrasi nganter itu semua aku sendiri Kak. Itu nggak masalah, cuman yang sekarang aku jadi ya orang jaga-jaga kan boleh ya Kak. Betul. Aku gini tanya ke agent kemarin kan habis dari imigrasi, aku bilang, Mem ini minta maaf saya mau tanya boleh nggak? Kan ini yang sekarang yang tanda tangan Koko. Saya jaga kakek, terus kira-kira yang namanya umur kita nggak tahu. Soalnya kakek kesadarannya udah 1 bulan aja 4 kali masuk rumah sakit. Itu kalau dia meninggal, saya hitungannya finish ataukah kan kalau udah dia meninggal udah nggak ada pekerjaan lagi kan saya. Tapi walaupun kita nggak tahu ya, walaupun mereka masih butuh ya, apalagi yang mau kita nggak tahu, cuma jaga-jaga aja. Berarti aku statusnya gimana kan saya? Ya kalau mereka masih butuh kamu dan kamu keluar, kayak ngebreak. Oh, tetap ngebreak ya? Iya, kan mereka masih butuh. Tapi kalau yang tanda tangan nenekmu ya kayak kemarin itu ya finish kontrak. Makanya kekeliruan kamu adalah tanda tangan lagi dan kamu tidak tahu prosesnya seperti apa. Gini aja. Gini aja, berdoa yang baik. Kalaupun hari ini kakek masuk rumah sakit, dia kembali lebih sehat gitu aja loh. Ambil positifnya. Kemarin pas Mem bilang harus dapat tiket gitu kan aku langsung ke sana kan Mem. Aku bilang, Sir ini nggak bisa kan,
aku finish, haruslah dapat meskipun aku 1 bulan atau ini, apalagi aku udah lebih dari setahun aku harus dapat loh, aku bilang gitu kan. Ternyata emang iya. Terus aku ngomong sama memku, terus emang alhamdulillah dikasih sih, Mem. Setelah telepon ini saya, kamu berani ngomong. Iya, aku bilang ke agent, dia kan tadinya bilang yang lah kan kamu cuma ganti nama majikan doang, kayak gitu. Agentmu bilang nggak? Agentku bilang begitu lah, aku langsung nggak bisa lah, aku bilang itu peraturannya kayak gini. Wah, pinter. Dia bilang, oh Meng, katanya, aku nggak ngerti apa mau I don't understand what you mean. Dia bilang gitu, aku bilang, loh kok bisa gitu sir, gitu kan. Terus dia biasalah bilang, kamu tuh bertahun-tahun di sini, kamu belum pernah nemu gaji gini-gini, tapi kan kamu harus tahu diri dong, masa ganti majikan? Ya enggak gitu, peraturannya gitu Pak, aku bilang gitu. Terus akhirnya memku ngasih langsung, orang tiket aja, majikan agent ngasih 2.000 kan. Ya enggak, maksudnya dikasih sama si bapak tuh, katanya, kamu mau berapa? Terserah sih Pak. Cuman ya ini kendalanya kalau lagi ngamuk-ngamuk gitu, terus yang anaknya itu yang jadi majikanku itu juga error ternyata, kayak gitu. Mau panjing tuh apa sih katanya? Mau panjing itu apa sih? Mau fanyeng, nggak ada reaksi. Nah, dia tuh kayak gitu. Jatuh di kamar mandi jam 3 malam katanya berdarah-darah, itu aku suruh angkat, bantuin dong. Hah? Malah ngomongnya, kenapa nggak kamu biarin aja sih, mati juga nggak apa-apa. Ya aku bingung lah sendirian, makanya aku telepon ambulan. Pokoknya apa-apa aku sendiri deh. Yes, aku cuma bisa berdoa karena kontrakmu kan baru dimulai. Semoga dikuatkan. Kalau memang terjadi apa-apa, ya udah coba dikondisikan. Ntar kalau sudah mentok ada apa-apa, kamu bisa cari aku lagi loh. Oh iya gitu ya. Jadi jangan berpikiran, jangan pikiran negatif dulu, pikiran yang positif aja. Aku kadang-kadang sampai bengong sendiri, Mem. Ya Allah, ini bisa turun, kondisinya seperti ini. Terus kemarin aku kayak hawa-hawa merinding gitu, sekarang ditambah-tambah kayak gini lagi, aku kadang bingung. Apa aku keluar aja dari sini? Jangan. Aku tuh takut mulu, Mem, di sini. Karena gini, ada hantu buntayangan. Jangan. Kenapa? Hantu itu siapa sih? Hantu itu dari pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu pada hantu, maka kamu akan ketemu hantu. Itu udah yakin. Ini aku kayak gantungan, Mem, sekarang. Kalau tiba-tiba dia nongol di depanku gitu ya. Kayaknya nyawaku belum ngeterap, tahu-tahu kita ngobrol-ngobrol kamar dan bawa pisau gitu. Ya, kamu lebih mendekatkan diri sama Tuhan dong. Banyak doanya. Masa kalah sama kayak gituan? Iya kan? Bener nggak? Nggak boleh kalah dong dengan gituan. Kamu pasti bisa, dan apapun yang terjadi, kalaupun aku nggak ngangkat telepon, kamu datang langsung ke kantorku aja. Iya, dan kapan-kapan aku selalu main. Iya. Ada yang lain lagi, sayang? Iya, sayang. Enggak, makasih. Iya, sayang. Aku tanya lagi deh kalau terjadi. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Itu yang saya selalu mendoakan buat semuanya. Karena kalau kebahagiaan itu ada pada diri kita, apapun yang terjadi, kita bisa menanggapinya dengan tenang. Kenapa saya bisa lebih tenang menghadapi semua kenyataan, walaupun kadang saya terluka, walaupun kadang saya drop, walaupun kadang saya merasa kecewa banget dengan keadaan, tapi saya selalu berdoa semoga semua makhluk bahagia dan bisa memberikan ketenangan pada kita. Karena setiap kali apa yang kita ucapkan, setiap kali apa yang kita katakan, setiap kali jari kita ketikkan, itu sebenarnya kembali pada diri kita sendiri. Jadi setiap status yang baik akan kembali pada yang punya. Setiap doa yang baik akan kembali yang punya. Begitu juga dengan doa-doa yang tidak baik. Dan saya kemarin mbaknya ini ceritanya tidak tahu bahwa, dan agentnya bilang tidak memberikan tiket atau apapun. Dia konsultasi sama saya, ya bicara baik-baik, karena sekali lagi kalau dalam suasana panas, suasana emosi itu bukannya bisa mencairkan suasana ya mbak ya. Meminta maaf bukan berarti kamu salah. Meminta maaf menurut pendapat saya adalah untuk mendinginkan keadaan. Jadi tidak perlu merasa bersalah dengan kata maaf. Tapi kalau terlalu lebih selalu minta maaf kan ya jadinya beda. Jadinya kayak drama. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, tenangkan hati, tenangkan pikiran, karena pikiran kita itu seperti hutan. Kalau pikiran kita panas terus,
bawaannya baper terus, bawaannya sensitif terus, bawaannya kesinggung terus, itu sulit, Mbak. Jadi ada apa-apa emosi, ada apa-apa emosi. Tapi kalau pikiran kita basah, kalau pikiran kita damai, kalau pikiran kita bahagia, ada orang nyolot sana nyolot sini, kita tetap tenang. Nyampe di sini bisa difahamin? Kenapa? Kalau kamu dengar orang gosipin ini, gosipin itu, ya kita tanggapi ala kadarnya aja. Kalau ada orang menghina kita, ya kita tanggapi ala kadarnya aja. Nggak perlu menghina balik. Ya, kalau butuh klarifikasi, ya klarifikasi aja. Tapi jangan sampai berterus-terusan. Itu menurut pendapat saya. Jadi mbaknya ini sudah 2 kali ini telepon saya. Semoga saya bisa membantu. Dan buat teman-teman yang lain, saya minta maaf kalau saya tidak bisa mengangkat teleponnya selalu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia. Anda bahagia, saya bahagia, kita semua bahagia, dan